Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara Allah atau bagaimana rencana Allah dalam menyelamatkan manusia. Supaya lebih memudahkan kita untuk memahami rencana Allah, maka saya akan menarik sebuah peta atau garis lurus kepada kita agar dapat lebih gampang untuk memahami rencana Allah. Pertama, Allah melakukan sebuah penciptaan. Segalanya Tuhan ciptakan, seluruh alam semesta. Tetapi ada dua makhluk yang Tuhan ciptakan lebih spesial daripada yang lainnya, yaitu malaikat dan manusia. Pertama adalah malaikat dan manusia. Malaikat ditaruh ke dalam surga di mana Allah itu berada. Sedangkan manusia ditaruh di sebuah taman Eden. Dan di taman Eden ini mereka masa kekudusan dan di surga juga kudus waktu itu. Tetapi Allah memberikan tiga yang lebih spesial kepada dua makhluk ini. Yang pertama adalah akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Ketiga hal ini bisa mereka pakai untuk menaati maupun juga melawan Allah, karena mereka memiliki yang namanya akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Karena manusia diciptakan dan malaikat diciptakan tidak seperti robot. Oleh karena itu, dengan waktu yang singkat, pada waktu itu manusia ini jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati perintah Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan supaya tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik. Maka mereka jatuh ke dalam dosa yang biasa disebut sebagai kejatuhan di dalam Kejadian pasal 3. Nah, disinilah manusia memiliki hubungan kepada Allah putus, dan barulah mereka bisa masuk ke surga ketika dosa mereka atau dosa itu diselesaikan. Dosa harus diselesaikan baru bisa masuk surga. Tetapi penyelesaian dosa ini menurut Alkitab di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut atau mati atau masuk neraka nanti. Tetapi agama-agama yang di luar sana mengajarkan tentang penyelesaian dosa dengan melakukan segala kebaikan. Mungkin sering datang ke tempat ibadah, sering melayani Tuhan mereka, sering berbuat baik. Yang penting dalam intinya adalah beramal atau sifatnya berbuat baik. Sehingga tawaran yang ditawarkan oleh iblis melalui agama lain adalah amal dan kebaikan seseorang. Dan segala kebaikan mereka, barulah mereka bisa masuk surga. Itu menurut tawaran dari iblis. Tetapi Allah berkata bahwa dosa harus dihukumkan baru bisa masuk surga. Sedangkan amal tidak bisa menyelesaikan dosa. Tetapi karena Allah Maha Adilah, maka dosa harus dihukumkan. Dan karena Allah Maha Kasih juga, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berbunyi begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih Allah, Allah berjanji untuk kirim juru selamat. Tuhan berjanji bahwa Dia akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Janji ini harus bisa dilakukan dengan menyertakan ibadah simbolik. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah simbolik dari Adam
sampai nanti Yohanes Pembaptis Allah memerintahkan supaya mereka melakukan ibadah simbolik yang dimana di situ harus mereka menyusun sebuah batu yang berbentuk mesbah atau meja, dan mereka menyembelih domba di atas batu itu, di atas mesbah itu, dan berkata, aku percaya kepada juru selamat yang akan datang. Itulah tanda mereka. Nah, ibadah simbolik ini dilakukan sampai Yohanes tampil, sampai Yohanes Pembaptis tampil. Ini disebut sebagai ibadah simbolik. Ini disebut sebagai ibadah simbolik. Dan ibadah simbolik ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tampil di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia menuju kepada Yesus, yang berarti Yesus Kristus menggenapi yang namanya ibadah simbolik. Dan ketika Yesus Kristus ada di atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Apa yang selesai? Yang selesai adalah dosa. Yang diselesaikan adalah penghukuman dosa. Penghukuman dosa yang diselesaikan. Ketika penghukuman dosa terselesaikan, maka setiap orang yang percaya kepada juru selamat yang akan datang di perjanjian lama akan diselamatkan. Tetapi ibadah simbolik berubah jadi ibadah hakikat. Ibadah hakikat ialah tidak ada lagi tempat dan tidak ada lagi waktu atau posisi kita untuk menyembah Tuhan. Karena dalam Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa sekarang telah tiba waktunya penyembah-penyembah Allah Bapa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, disitulah ibadah simbolik berubah menjadi ibadah hakikat. Sampai sekarang masih berlaku yang namanya ibadah hakikat. Nah, orang-orang yang ada di sini, baik saya maupun saudara, kalau mau diselamatkan harus percaya kepada juru selamat dan bertobat. Harus percaya kepada juru selamat yang telah datang untuk menebus kita di 2000 tahun yang lalu. Itulah sebabnya kita harus percaya, dan hidup dia atau hidup Kristus harus kita hidupi dalam hidup kita. Segala firman yang kita ikuti, perintahnya kita ikuti. Salah satu ordinansi atau perintah Tuhan adalah harus memberi diri untuk dibaptis dan bergabung dalam sebuah jemaat lokal. Oleh karena itu, orang yang di sini atau di zaman sekarang ini, kalau mau diselamatkan, mau masuk surga, bukan perbuatan baik, melainkan harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu, dan menandakan dia orang percaya, harus berbuah. Di dalam kitab Yakobus harus memperlihatkan imannya dengan perbuatan baik dan perbuatan yang benar. Dan salah satu tandanya harus memberi diri untuk dibaptis dan menggabungkan diri di salah satu jemaat lokal. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang percaya di zaman ini. Dari perjanjian lama sampai sekarang dan sampai selamanya, kalau mau diselamatkan hanya ada satu cara, yaitu beriman kepada juru selamat. Hanya karena iman engkau diselamatkan. Saudara yang terkasih, semoga video ini menjadi berkat bagi Anda, dan jika Anda merasa terberkati melalui video ini, dan bagikan dan beritahukan kepada saudara dan keluarga Anda supaya juga mereka diselamatkan.